Dia perlahan, tidak tergesa-gesa. Maka itu anugerah dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada masalah, tidak boleh buru-buru. Antum tulis. Nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Nasihat siapa? Luqmanul Hakim kepada anaknya. Apa nasihatnya? Nasihatnya Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Wahai anakku, jangan memberi janji ketika kamu senang. Jadi kalau pas senang, pas happy, pas hati sumringah, jangan memberi janji. Karena kenapa? Karena kadang-kadang orang kalau lagi senang, janjinya itu lebay. Wes pokok ente tak berangkatin umroh. Pas seneng. Nanti pas dia sadar, senengnya balik normal, itu dia getun. Ya Allah, terlanjur janji ini. Maka kalau pas seneng, tahan diri. Cukup ucapkan apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nasihat yang pertama. Jangan memberi janji ketika senang. Dan yang kedua apa? Jangan memberi keputusan ketika sedang marah. Karena orang kalau sedang marah memberi keputusan, nanti kalau pas sudah sadar, yang tersisa apa? Getun. Pak Nur, tolong Pak Nur, kelambunya ditutup. Biar ada perempuan bisa masuk. Sip. Ustazah Zulfa masuk. Saya rapat. Nah, itu Ustazah Zulfa mau masuk, tidak berani. Maka katanya Luqman Al-Hakim kepada anaknya, nak, kalau pas seneng, jangan bikin janji. Ojo janjeni orang lain. Kalau pas kamu sedang seneng. Oh, bahasa Arabnya seneng itu apa? Tafa'ul. Misalkan dapat cerita, wih, anakmu lulus setoran 30 juz sekali duduk dengan derajat mumtaz. Oh, seneng langsung. Alhamdulillah, wis pokok ente ulan ngarep tak budal no umroh. Dan nanti setelah bahagianya itu reda, orangnya kembali normal, baru kepikiran. Itu berangkat no orang umroh, uangnya dari mana? Dan sebaliknya, jangan memberi keputusan ketika sedang marah. Melihat orang-orang yang cerai itu, rata-rata mereka melakukannya ketika sedang apa? Marah. Dalam keadaan normalnya pendapat para ulama, cerai ketika marah itu jatuh. Kecuali Al-Imam Ibnul Qayyim memberi perbedaan dua. Kalau marahnya itu sampai tidak sadar, maka tidak jatuh cerai. Karena marah sampai orangnya tidak sadar, dihukumi seperti orang yang hilang akal. Apa cirinya orang marah yang tidak sadar? Yang sampai kalau dia mengeluarkan kata cerai, cerainya tidak jatuh. Kata Ibnul Qayyim dua. Nomor satu, ketika dia sadar, dia lupa tadi ngomong apa. Terus istrinya ngingetin, wait, jangan pegang saya. Kamu tadi sudah mengatakan cerai. Si suami bilang apa? Enggak. Dan itu gak digai-gai. Tapi apa? Serius, memang dia tidak sadar. Dia lupa bahwa tadi ngomong cerai. Itu maka tidak jatuh. Atau yang kedua, kata para ulama, kalau dia memukul sesuatu, sampai kemudian tangannya itu berdarah, dia tidak terasa sakit. Ada. Orang saking emosinya, saking mangkele, itu mukul tembok. Yo temboknya tidak apa-apa, Kak. Tidak akan kemudian temboknya pecah. Antum bukan Superman. Iya, tidak mungkin. Tapi kemudian setelah dia sadar, dia lihat loh, kok tangan saya berdarah? Saya habis ngapain tadi? Dan itu ada. Itu kalau sampai marahnya seperti itu, kata Ibnul Qayyim, maka tidak jatuh cerai. Tapi kalau sekedar marah-marah biasa, yang ngerti dia ngomong apa, kalaupun dia mukul meja, tangannya kroso, panas, itu maka cerainya apa? Jatuh. Maka dikatakan oleh Rasulullah, at-tabayyun minallah. Hati-hati itu anugerah dari Allah. Artinya orangnya tidak sembrono. Sembarangan. Oh iya boleh, sama. Orangnya tidak sembrono. Kemudian wal ajalatu minasyaiton. Sementara ketergesa-gesaan kesusu. Ono opo-opo mutusi. Ono opo didik ngamuk.
Poso. Puasa. Tahan. Yo, saya yang nahan itu bukan panjenengan, panjenengan yang telat kok. Duduk Pak Mul. Pak Mul itu ingat Abdul Ghani. Nah, lanjut bismillah. At-tabayyunu minallah, kehati-hatian itu sifat yang merupakan anugerah dari siapa? Allah. Ini maksudnya jamaah, bukan sekedar menjelaskan hati-hati itu anugerah Allah, tapi hadis ini menjelaskan jadilah orang yang senantiasa hati-hati. Jangan gampang kemakan berita, jangan gampang kemakan gosip, tapi sebelumnya apa? Dicek dulu. Misalkan ada berita. Beritanya si fulan begini. Tenang dulu. Ojo langsung, mosok aku ikut curiga ket suwe. Nggak. Tenang, diem dulu. Ditahan, dicek kebenarannya. Wal ajalatu minasyaitan, sementara terburu-buru itu sifatnya siapa? Setan. Dapat berita langsung, pantesan. Langsung. Berarti dia detik ini saya pecat. Ternyata beritanya apa? Bohong. Nanti malah menyesal. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat yang baru. Wa qad dzakara ghairu wahidin minas salafi minhum Ibnu Abi Layla wa Yazid ibnu Ruman wa Dhahhak wa Muqatil ibnu Hayyan wa ghairuhum fi hadhihi al-ayah annaha nazalat fil Walid ibni Uqbah wallahu a'lam. Jadi para ulama salaf itu menceritakan memang ayat ini turunnya untuk siapa? Al-Walid ibnu Uqbah. Kenapa begitu? Oleh Rasul disuruh mengambil zakat, tidak kunjung berangkat. Ketika dia berangkat, lah kok yang mau zakatnya diambil kadung berangkat. Maka dia takut. Lapor sama Rasul, ya Rasul, kaumnya Bani apa kemarin? Al-Mustalik itu nolak bayar zakat. Bahkan mereka mau memerangi kita. Nah, untungnya Nabi Muhammad apa? Melakukan tabayyun. Walaupun Nabi Muhammad sempat marah, akhirnya ngirim siapa? Khalid bin Walid. Mau diserang. Ternyata sampai sana ada omongan dari Imam Qatadah ditambahi apa? Bahkan kalimat tambahannya itu mereka sudah murtad. Bayangin ini bahayanya kalau omongan orang tidak ditabayun. Kemudian ayat lanjutannya, wa'alamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah olehmu bahwa di antara kalian itu ada siapa? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? I'lamu anna baina adhurikum Rasulullah fa'azzimuhu wa waqqiruhu wa ta'addabu ma'ahu. Ingat loh kalian orang-orang beriman ini, di antara kalian itu ada Rasulullah, fa'azzimu, muliakan dia, agungkan dia, wa waqqiruhu, hormati dia, wa ta'addabu ma'ahu, beradablah kepadanya, wanqadu li amrihi, lakukan perintahnya, fa innahu a'lamu bima salihikum, karena Rasul itu lebih tahu tentang kebaikan kalian. Maksudnya apa? Lek wis diperintah Rasul, ojo kakean mikir, ojo kakean protes, nanti antum jadi Islam Protestan. Salman, mana bukumu Salman? Dibuka Salman. Fian ketemu? Halaman berapa Fian? 18. Tolong punya Salman dicariin. Bantim. 25 apa 18? 25 Fian. Ana bilang berapa tadi? 18. 16. Ternyata sudah sampai 25. Itu kan mengecoh saja, ngetes murid ini baca apa enggak. Ya Ustadz panggah menang. Iya Pak Mul. Suaranya agak serak Pak Mul. Iya. Suf. Suaranya serak, jawabannya sedang meditasi. Ya sudah, memang waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Memang sebagian kita untuk yang lain itu apa? Ujian. Ya mungkin ujian saya Pak Mul ini, tapi gak apa-apa wis. Pak Mul menjadi ujian untuk saya dan saya menjadi ujian buat Pak Mul. Kata Pak Mul gak tahu rasa-rasan tapi.
Kesuludon saya. Pernah ngerasain saya apa enggak, Pak Mul? Sekali-sekali? Alhamdulillah, alhamdulillah. Tak doakan Pak Mul masuk surga. Cepat. Franz, duduk sebelahnya Ustadz sini, Franz. Ini murid kesayangannya Ustadz ini. Sini, Franz, sebelahnya Ustadz sini. Halaman tak cariin, Franz. Oh, lihat, baru datang tanya halaman berapa, Ustadz? Yang datang dari tadi bukunya gak dibuka belas. Oh, ini buku yang lama, Franz. Salman, pinjam bukumu. Kamu dihukum, punya buku gak dibuka. Tak kasihin Franz bukumu. Ini, Franz. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Udah, Franz bawa sana. Senden yang enak, Franz. Wah, Masya Allah. Ini masuk mulai kelas 1 SD, dan dia dengan teman-temannya berbeda, spesial dia. Tapi subhanallah, sekarang bacaan sholat mulai iftitah sampai tahiyat apal. Masya Allah. Murid kesayangan SD Muhammadiyah 4 Kasembon ya, Franz. Mudah-mudahan jadi anak soleh, manfaat, berbakti buat kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Salman, tak ijoli. Antum berkah dapat bukunya Fran antum. Oh, jarang-jarang orang dapat. Minta tanda tangan sama Fran. Sudah, lanjut. Dan ketahuilah bahwa di sisi kalian, bahwa di antara kalian ada siapa? Rasulullah. Artinya apa? Allah mengajarkan kepada kita untuk ingat di antara kalian itu ada Nabi Muhammad yang memuliakan, yang beradab, yang taat, yang hormat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih tahu kebaikan kalian kecuali Nabi Muhammad. Wa ashfaqu alaikum. Ini minkum. Dan Nabi Muhammad itu lebih sayang kepada kalian bahkan dibandingkan diri kalian sendiri. Maka sampai antum tahu siwak. Siwak mana? Darul Faruq biasa bawa siwak. Oh ada ya. Sampai siwak itu jadi kan enteng kan? Apa sih repotnya pakai siwak sebelum sholat? Kan siwak itu cara pakainya dua. Yang nomor 1, tanzif, untuk bersihi. Maka kalau digunakan untuk tanzif, menggunakannya bukan di soft sholat, tapi di tempat wudhu. Karena kalau digunakan untuk membersihkan, maka ada sesuatu yang harus dibuang, kumur. Tapi ada cara yang kedua, imror. Apa Pak Mul? Ya roe biasa saya dalam biasa aja imror. Bukan imron, imror. Masuk imror raiso, imror. Nah, betul. Imror. Imror itu apa? Sekedar lewat. Pokok siwaknya itu dilewatkan di gigi. Dan itu dilakukan di mana? Menjelang sholat. Berat atau ringan? Ringan. Tapi karena sayangnya Nabi kepada kita, itu Nabi Muhammad mengatakan apa? Laula an asyuqa ala ummati. Kalau tidak khawatir memberatkan kalian, aku wajibkan bersiwak setiap mau sholat. La amartukum bisiwaki ma'a kulli sholatin. Kalau tidak khawatir. Tapi Nabi khawatir kita terasa berat. Terawih, coba terawih. Nabi Muhammad terawih berjamaah berapa malam? 3 malam. Malam keempat para sahabat nunggu, ternyata sampai subuh Nabi Muhammad tidak keluar. Terus Nabi Muhammad mengatakan apa? Aku tahu kalian nunggu aku, kata Nabi Muhammad. Saya tahu kalian nunggu saya. Tapi tidaklah menghalangi saya untuk keluar sholat bersama kalian. Kecuali apa? Aku khawatir nanti terawih ini oleh Allah dihukumi wajib. Bayangin coba. Sampai Nabi Muhammad itu kalau ada orang meninggal dalam keadaan dakwahnya Nabi belum sampai kepada dia, itu nyesel sekali. Karena Nabi itu kepingin semuanya masuk Islam. Maka kalau Abu Thalib, ingat Abu Thalib ketika Abu Thalib wafat, Nabi Muhammad kan nangis. Pamannya Nabi. Kemudian ketika ada anak kecil pembantunya Nabi beragama Yahudi, ketika sakit menjelang wafatnya oleh Nabi Muhammad SAW disambangi. Terus Nabi Muhammad mengatakan, nak, ucapkan la ilaha illallah. Sampai ending ceritanya, anak itu wafat setelah mengucapkan syahadat. Nabi Muhammad keluar sumringah. Senang Nabi Muhammad, sayang kepada kita. Maka dengan itu dikatakan apa? Wa arhamu
Wa ashfaqu alaikum minkum, lebih sayang kepada diri kalian dibandingkan diri kalian sendiri. Jadi kita ini kan sayang sama diri kita kan. Kita ini kepingin tidurnya enak, makannya enak, kendaraannya bagus, kita kepingin hidup kita nyaman. Iya apa enggak? Nabi Muhammad menginginkan untuk kita lebih dari apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Subhanallah. Coba lihat. Terus masih enggak mau mengamalkan sunnah Nabi gitu? Enggak usah pakai nada bu, biasa saja. Terlalu. Kemudian wa ra'yuhu fikum atammu min ra'yikum li anfusikum, dan pendapatnya Nabi itu lebih cocok untuk kalian dibandingkan pendapat kalian sendiri. Jadi kalau Nabi itu punya pendapat, misalkan Nabi milih sesuatu untuk kita, maka pilihannya Nabi pasti lebih pas, lebih keren, lebih sempurna dibanding pilihan kita sendiri. Antum mau tahu contohnya siapa? Kenal sahabat Nabi yang wajahnya jelek, orangnya miskin, gak dianggap sama Nabi, disuruh ngelamar anak perempuan paling cantik di Madinah. Siapa namanya sahabat itu? Siapa? Wajahnya ndak pantas dilihat, ndak punya jabatan, ndak punya duit, lamal walajah. Wala jamal. Lamal, tidak punya duit. Walajah, tidak punya kedudukan. Wala jamal, tidak punya keindahan wajah. Julaibib. Sinten? Julaibib. Tapi sama Nabi disuruh ngelamar siapa? Anak perempuan paling cantik di kota Madinah. Ketika Julaibib datang, Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada apa Julaibib? Saya utusannya Rasul untuk ngelamar putrimu. Alhamdulillah. Putriku dilamar Rasul. Terus Julaibib bilang, tapi buat saya, buit. Ama arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairak. Rasulullah tidak punya orang lain yang dikirim selain kamu. Bayangin, ini kan kalimat ngonyekpol ini. Rasulullah tidak punya orang lain selain kamu ini. Tapi tunggu dulu, tak ngomong sama ibunya. Bapak ya gak gelem dah nih. Ya tahulah kita ya ngomong, Bu, anak kita dilamar Nabi. Alhamdulillah Pak, terima. Tapi gaya rek iku dengar ngarep iku lho, deloken sik, dilirik dari jendela. Astagfirullah. Kan liyane ya, Pak. Sudah, ketika itu anak perempuannya dengar. Anak perempuannya bilang apa? Saya mau lamarannya dia. Bapak bilang, "Aja kesusu. Deloken sik. Engko getun." Wis tala Pak, kata anak perempuannya. Yang penting itu pilihan Nabi. Saya sepakat. Wih, lihat itu. Kenapa? Karena ini lihat ayat tafsirnya Imam Ibnu Katsir ini. Karena pilihannya Nabi, pendapatnya Nabi, apa yang dicarikan oleh Nabi lebih keren dibanding pilihan kita sendiri. Faham Pak Bul? Faham Edi? Faham. Darwis? Bilal? Antum siapa lagi? Hanif? Azam, apa? Azra, Yusuf, Azif, Revan, Ibnu, Ustadz Khairul. Wah, ini jagoan. Syekhona Nur. Terus ini Evan, Dimas, Fian. Evan, Dimas, Fian keliru kabeh. Auf, Franz, Ja'far, Ahmad, Pak Nawir, Zubair. Kamu siapa namanya? Atala. Atala. Ini bapaknya dia, teman saya. Abdul Muiz, Abdul Ghani, Salman, Singitan. Nah, maka pilihannya Nabi jauh lebih baik dibanding apa yang kita pilih untuk diri kita sendiri. Itu arti dari kalimat wa'alamu anna fikum Rasulullah. Rasulullah, ketahuilah bahwa di antara kalian ada utusan Allah. Maksudnya Allah, hormati beliau. Kalau ada apa-apa, tanya sama beliau. Kalau beliau memerintahkan sesuatu, lakukan. Kalau beliau milih sesuatu, jangan milih yang lain. Maka ini juga sama. Antum cek.
Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, ini penafsiran yang sama. Al-Ahzab ayat 6. Maka ada tafsir namanya Adwa'ul Bayan fi Tafsiril Quran bil Quran. Milik siapa? Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Itu menafsirkan ayat Quran dengan Al-Quran. Al-Hujurat ayat 6 ini ditafsirkan dengan Al-Ahzab ayat 6. Jadi sama ayat 6-nya ya. Maaf. Al-Hujurat ayat 7 ini ditafsirkan dengan Al-Ahzab ayat 6. Apa tafsirnya? An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu hendaknya menjadi lebih utama untuk kita dibanding kita sendiri. Maksudnya pilihannya Nabi harus dinomorsatukan dibandingkan pilihan kita sendiri. Jadi kalau Nabi milih sudah perang, ya perang lebih baik buat kita. Kalau Nabi nyuruh sedekah, berarti sedekah lebih baik buat kita. Kalau Nabi nyuruh kita puasa, berarti puasa lebih baik untuk kita. Karena tidak ada pilihan yang lebih baik setelah dipilihkan oleh Nabi, maka tidak ada pilihan lain selain pilihan itu. Faham ya? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad itu hendaknya menjadi lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Maka ada seorang sahabat ditangkap sama pasukan musuh. Terus musuhnya bilang apa? Bagaimana? Mau ndak kamu tak lepas, tapi Nabi Muhammad sebagai penggantimu. Katanya dia apa? Demi Allah, saya ndak rela hidup tenang bersama anak dan istri saya, sementara Nabi tertusuk duri kecil di kakinya, saya tidak rela. Saya tidak terima itu. Maka bagaimana? Ya biarkan saya, daripada harus di posisi saya diganti Nabi. Seperti itu para sahabat itu ya. Kita main dikongkon ngelakoni sunnah itu, bayo, kayak alasan. Jenggotmu mana? Enggak, kayak wedhus. Ya. Coba lihat kamu. Dipotong. Astagfirullah. Kenapa? Ya diwarna, sunnahnya itu diwarna merah. Tapi kalau diwarna merah kayaknya pantas Pak Mul, pantas. Saya punya di rumah, henna saya punya. Nanti saya kirim ya. Lanjut Ustaz. Waktu saya ngeladeni waktu habis. Loh kok anjir di warna merah kayak Abu Janda itu dari mana? Kayak Abu Jandanya itu dari mana? Tapi tidak apa-apa adanya Pak Mul ini jadi kita tidak ngantuk ya, alhamdulillah ya. Jadi hiburan. Sip, Pak Mul pahala nih kewedi Pak Mul. Tapi lah ikhlas, lah hati ini mangkel ya orang itu pahala malah dosa saya. Sudah. Kemudian Allah melanjutkan, "Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum." Kalau Nabi itu senantiasa menuruti keinginan kalian, maka justru kalian akan susah. Misalkan begini, Nabi punya pilihan, terus kita punya usulan. Apa yang terjadi? Lah kok Nabi malah manut sama kita? Itu tidak tambah baik, tapi tambah buruk. Karena dalam hadis yang sahih dikatakan apa? Ma khuyyira baina tsnain illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsma. Itu hadisnya sahih dalam riwayat Bukhari Muslim. Nabi Muhammad itu tidaklah diberi dua pilihan kecuali Nabi Muhammad milih yang paling gampang. Lah kok kita sekarang sok-sokan golek sing abot sing angel. Lah wong Nabi itu kalau dikasih pilihan milih yang gampang selama yang dipilih itu tidak mengandung dosa. Pokok gak dosa itu sing gampang dipilih. Itu Nabi. Antum tahu Salman Al-Farisi? Ketika Nabi Muhammad meletakkan pasukan perang di belakangnya sumur air. Terus Salman Al-Farisi tanya, "Ya Rasulullah, hadza wahyun am ra'yun?" Ya Rasul, meletakkan pasukan perang ini di belakang sumur air, ini wahyu dari Allah yang tidak boleh diotak-atik, atau ini pendapat panjenengan saja? Rasulullah bilang apa? Hadza ra'yun, ini pendapatku. Lihat, Salman izin dulu. Tidak langsung, oh ya kalau gitu kita pindah. Tidak, izin dulu. Ya Rasul, kalau panjenengan terima, saya punya usulan. Karena apa? Salman meyakini apa yang dipilih Rasul mesti luwih apik.
Maka dengan itu Salman ketika mau usul, izin dulu. Kalau saya boleh usul. Apa usulannya? Kita letakkan pasukan perang di depan sumur air. Tujuannya apa? Supaya pasukan musuh tidak mendapatkan akses air. Kalau mereka tidak dapat akses air, mereka kehausan, perangnya lemah, kita gampang mengalahkan mereka. Apa kata Rasulullah? Taqaddamu amamal bi'ri. Kalau gitu, majukan pasukan perang kita sampai berada di depan sumur. Nah, itu Salman Al-Farisi saja. Izin dulu. Izin dulu. Maka justru kalau Nabi Muhammad itu nurut kepada kita, maka kita ini semakin susah. Lau yuti'ukum, sekiranya dia yaitu Nabi yuti'ukum, mentaati kalian fi kathirin minal amri, di dalam banyaknya urusan, la'anittum, maka kalian akan kesusahan. Maka enaknya apa? Wis manut beres. Apa yang Nabi amalkan, kita amalkan. Apa yang tidak diamalkan oleh Nabi, wis gak usah golek perkara. Selesai urusan. Segampang itu. That's simple. You know in English? Huh? Bilal, ngerti bahasa Inggris? Kampung Inggris dulu kamu. Kamu orang Pari kan? Sedikit. That's simple. Apa artinya? Betul. Sesederhana itu. Nah, keren. Bilal orang kampung Inggris. Ini kalau tidak kumpul antum bahasa Inggrisan tok Bilal ini. Saking kumpul antum aja ngimbangi Bilal ini. Pakai bahasa Jawa ya. Lalu kalau sama teman-teman pakai bahasa apa? Bahasa Jawa. Sip. Kita lanjutkan. Apa artinya? Law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Thumma bayyana ta'ala anna ra'yahum sakhifun binisbati ila mura'ati masalihihim. Maka Allah Ta'ala menjelaskan bahwasannya pendapat manusia selain Nabi itu sia-sia, tidak ada artinya kalau dari segi kemaslahatan mereka ketika dibandingkan dengan pendapatnya Nabi. Karena kita ini tidak tahu apa-apa. Kita ini tidak tahu apa-apa. Apalagi urusannya urusan akhirat. Antum tahu? Urusan akhirat. Kita tidak tahu. Kecuali kita mendapatkan petunjuk itu dari siapa? Dari Nabi. Maka oleh Allah dikatakan, kata Imam Ibnu Katsir, ra'yahum sakhif. Sakhif itu apa? Pendapat mereka itu remeh-temeh, tidak ada nilainya. Maka dengan itu, kalau untuk urusan dunia, Nabi Muhammad ngaku kalian lebih tahu. Tahu ceritanya kan? Ada seorang laki-laki sama temannya. Dua-duanya ini berkebun kurma. Antum cek hadisnya. Yang satu, sebelum nandur kurma, tanya Nabi, Nabi, nanam kurma bagaimana? Sama Nabi diajari. Teng, 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 teng. Temennya tidak pakai tanya Nabi. Karena dia ngerti nanam kurma seperti apa. Tidak pakai tanya Nabi. Moro-moro ditandur sesuai dengan pengetahuan ilmu tentang kurma yang dia miliki. Subhanallah, apa yang terjadi? Yang tanya Nabi, kurma ini gak dukul. Yang tidak pakai tanya Nabi, kurmanya malah subur. Baru kemudian yang tanya protes, ya apa sih Rasul, aku takut malah keliru kabeh ngene. Kata Rasulullah apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Untuk urusan dunia kalian yang lebih tahu. Tapi perkara-perkara maslahat akhirat kita tidak tahu kecuali atas petunjuk siapa? Nabi. Maka kalau untuk urusan akhirat, jumlah sholat tarawih, berapa rakaat, apa yang dibaca di malam Jumat, apa yang kita lakukan untuk orang yang sudah meninggal dunia, itu tidak ada yang lebih tahu dibandingkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dengan itu "Lau ata'akum fi jami'i ma takhtarunahu la adda dzalika ila anatikum wa harajikum." Kalaulah Nabi Muhammad itu terus-terusan nurut dengan apa yang kalian pilih, maka itu semua akan mengarahkan kalian pada kesulitan dan kesusahan. Maka dengan itu tidak boleh Nabi Muhammad itu pilihannya kita tolak. Tidak boleh. Tapi kalau manusia biasa, ada yang pilih Prabowo, ada yang pilih Ganjar, ada yang pilih Anies. Selama pilihannya manusia, ya kita boleh tidak berbeda.
Boleh, enggak apa-apa. Saya tahu kok ada banyak ibu-ibu di sini yang dulu milih Prabowo, kok tahu saya. Alah, alah, alah. Alah. Lu enggak apa-apa lo, beda itu enggak apa selama untuk perkara-perkara duniawi. Tapi kalau untuk perkara akhirat harus manut sama siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana searti, semakna dengan Al-Hujurat ayat yang ke-7 Anda buka, yang sama surat apa? Al-Mu'minun ayat 71. Allah berfirman, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard." لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. Andai kata kebenaran itu mengikuti keinginan hawa nafsu mereka. Jadi kalau yang dianggap benar itu sesuai pendapat manusia, apa yang terjadi? Maka pasti binasa langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kata Allah, kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka. Tapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Maksudnya apa? Allah telah memberikan petunjuk lewat Nabi Muhammad yang kalau kita ikuti itu akan menjadi kebanggaan untuk kita. Tapi sayangnya kita sendiri yang berpaling dari pilihannya Nabi itu. Wis Nabi milih, no kita milih yang lain. Nabi milih luwih api tahajud tinimbang turu. Tapi lah kok kita malah milih turu. Nabi milih lebih bagus kamu sedekah. Ini loh jamaah, kita ini lagi bangun pondok Rimba Wonoagung. Itu total biaya nanti sampai selesai itu di kisaran angka 12 miliar. Maka pada tahap awal ini kita hanya butuh duit berapa? Hanya 3 miliar. Maka ini mumpung kita di hari malam Jumat terakhir nih, malam Jumat depan wis takbiran. Malam Jumat depan sudah takbiran. Pak Mul 1 miliar, amin, amin, amin kan Pak Mul, ojo lo, amin kan, amin itu Pak Mul, iya amin. Urusan kuat, tidak kuat kan nanti Allah yang menguatkan dia. Yang penting amin dulu. Nah maka ini kita manfaatkan kesempatan ini karena selama pondok itu beroperasi, menghasilkan murid-murid yang akan manfaat, maka as-sabiqunal awwalun, yang sedekah awal-awal itulah yang pahalanya paling besar. Nah maka kami mengajak kepada teman-teman sekalian, klik itu QRIS di layar Anda itu. Berapapun yang Anda mampu, insya Allah kita gendong bareng-bareng. Maka dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-71 Allah berfirman, kalaulah kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, maka langit, bumi, dan seluruh isinya rusak. Kenapa begitu? Karena hawa nafsu itu menginginkan kebaikan apa keburukan? Kebaikan apa keburukan? Keburukan. Sing elek-elek itu senengannya hawa nafsu. Lah kalau kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, ya rusak. Apa itu? Mabuk, zina, khomer, apa lagi? Judi. Judi apa judi? Pakai nada apa enggak? Judi, ya rusak semua. Tapi kebenaran itu adalah apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya mereka berpaling. Kemudian ayat antum paham ya? Jadi ayatnya begini. Saya baca dulu. Ketika datang orang fasik bawa berita, disuruh apa? Tabayyun. Kemudian Allah mengingatkan kita, ingatlah di antara kamu ada siapa? Rasulullah. Artinya apa? Disuruh memuliakan, menghormati, mengagungkan. Kalau ingat ayat sebelumnya, tidak boleh ngangkat suara di hadapan Nabi. Tidak boleh membantah Nabi. Tolong lampunya Ja'far. Tidak boleh membantah Nabi. Izul, ini tidak pakai lighting Zul. Tidak pakai membantah Nabi.
Bahkan pengertiannya, kalau Nabi Muhammad sudah milih sesuatu, maka itulah pilihan yang terbaik. Karena tidak ada pendapat yang paling baik, bahkan mengalahkan pendapat kita sendiri, selain pendapat An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menunjukkan apa? Ini juga menunjukkan tidak ada kebaikan yang mendatangkan maslahat, kecuali kebaikan yang itu dipilihkan oleh siapa? An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, kalau Nabi mengikuti kebanyakan pendapat kalian, pilihan kalian, malah rusak kabeh, malah rusak semua. Tapi kemudian lihat, walakin habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi An-Nabi akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Menjadikan kita ini mencintai keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan keimanan itu bersemi indah di dalam hati. Contoh begini. Sekarang begini kan? Allah mengingatkan, ingat di tengah-tengah kalian ada siapa? Rasulullah. Kalau untuk kita sekarang ada petunjuk Rasul. Maka maksudnya begini, tidak boleh milih sendiri, harus milih apa yang telah diajarkan oleh Rasul. Saya mau tanya, berat apa enggak itu? Milih yang dipilih oleh Rasul itu berat apa enggak? Berat. Antum tahu ayatnya? Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghaba yatiman dha maqraba au miskinan dha matraba. Allah menyebutkan, tahu enggak kamu jalan yang mendaki itu? Jalan yang mendaki itu apa? Jalan yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Berarti kalau panjenengan keroso urip panjenengan kok abot terus, yaitu dalani surga. Tapi kalau panjenengan merasa kok landai-landai saja ini, kerja pena, gak bayar zakat yo bebas, yo awakku gak loro, anakku yo apik kabeh. Hati-hati, kalau ternyata jalan mendaki itu tidak kita lewati, lah kok jalan kita ini datar, wena melaku mbek siul-siul, tidut. So siul-siul enak, bahkan jalannya apa? Menurun. Hati-hati, itu gelundung langsung neraka. Nah, maka karena Allah tahu milih jalannya Nabi itu berat, maka dengan itu Allah kasih cara biar kita ringan. Apa caranya? Baca ayatnya. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah menjadikan kita itu mencintai keimanan. Sampai saking cintanya dengan keimanan, milih mati daripada hidup tapi tercela. Ish kariman au mut. Ish kariman. Hiduplah dalam keadaan mulia. Mulia itu apa? Menjalankan syariat Allah. Kalau tidak bisa, milih apa? Mut syahidan. Milih mati walaupun dalam keadaan apa? Milih harus mendingan apa? Sini Zain. Milih mati dalam keadaan apa? Syahid. Ish kariman au mut syahidan. Duduk sini. Kemudian, maka supaya kita terasa ringan ketika memilih apa yang dipilih oleh Nabi, karena Allah tahu gak mungkin enteng, jelas abot. Turu dibanding tahajud enteng mana? Turu. Sodakoh mbek nabung enteng mana? Nabung. Padahal ditipu nabung itu enek tulisannya tok di kertas saldo tabungan itu loh. Saldo tabungan 736.370.000 rupiah. Terus didelok bungane. Wih, bungane rek entuk 2.200.000. Ditipu mek tulisan tok di kertas, duit ra enek. Duitnya ndak ada. Antum ingat Century Bank, Bank Century? Ada perempuan Surabaya punya duit miliaran, ternyata banknya pilot yang punya kabur. Tulisannya di saldo enek sekian miliar. Duitnya mana? Ndak ada, hilang uangnya. Tapi kalau disimpan di sisi Allah,
Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian bakal apa? Hilang. Tapi apa yang ada di sisi Allah pasti kekal. Maka ada dua guru dan murid. Syaqiq al-Balkhi dengan siapa? Dengan siapa? Syaqiq al-Balkhi dengan dia punya murid namanya, aduh saya kok lupa, astagfirullahaladzim. Iya. Syaqiq sama namanya angel-angel, hafalan enggak bisa. Syaqiq al-Balkhi dengan siapa muridnya? Siapa? Bukan. Astagfirullahaladzim. Hatim al-Asam. Hatim al-Asam. Itu muridnya. Maka Syaqiq ini jadi guru. Hatim al-Asam belajar 30 tahun sama Syaqiq al-Balkhi. Ketika selesai 30 tahun ditanya, 30 tahun itu opo? Kata Hatim al-Asam, dapat cuma 8. 30 tahun, dapat cuma 8. Salah satunya apa? Saya tahu ketika sesuatu saya simpan di sisi saya akan hilang. Dan kalau saya simpan di sisi Allah akan kekal. Maka kalau saya mencintai sesuatu, tak simpan di sisi Allah yang tidak akan dicuri orang. Bagaimana caranya? Disedekahkan. Oh ini, kalau antum tahu ceritanya Abu Talha, wah yo tambah meringis-meringis maneh. Tanah yang paling bagus, tanah yang paling subur, kurma yang paling berhasilnya paling banyak, paling lezat, justru itu yang disedekahkan. Kenapa begitu? Kalian tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna. Artinya apa? Tidak akan sampai kepada syurga. Sampai kalian mampu menyedekahkan sebagian yang paling kalian cintai. Bu, yang paling panjenengan cintai di dunia ini apa? Kenapa? Suami. Berarti tidak akan sampai bisa masuk ke dalam syurga sampai panjenengan mampu menyedekahkan sebagian suami Anda. Tum telung dino kono, telung dino kene sing sedino kayak wong liya. Lah ngawur poso-poso ngawur, astagfirullahaladzim. Sudah setuju Bu? Enggak, contohnya bukan suami. Contohnya misalkan Anda punya kebun yang paling bagus, sedekahkan sebagiannya, itu ujiannya di situ. Iya Banda? Nah itu memang berat ya, tapi kalau keimanan sudah masuk ke dalam hati, terasa ringan. Abu Bakar sedekah 100%, Umar sedekah 50%, Utsman bin Affan menyedekahkan semua kafilah dagangnya ketika barang dagangannya ditawar orang Yahudi 5 kali lipat keuntungannya. Kata Utsman, enggak. Ada yang membeli dari saya lebih mahal dari kamu. Siapa? Allah. Berapa Allah beli? 10 kali lipat. Itu kalau transaksinya dengan keimanan. Maka Allah jadikan apa? Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah menjadikan kalian mencintai apa? Keimanan. Wazayyanahu fi qulubikum. Dan Allah menjadikan kalian mencintai keimanan itu. Allah menjadikan indah keimanan itu di dalam hati. Tahu pasukan perang Islam? Ketika pasukan musuh sembunyi di balik benteng. Sampai melewati musim dingin. Ini pasukan Islam belum perang, sudah mati semua. Karena tidak kuat musim dingin. Maka panglima perangnya bilang apa? Wes, ini opsi terakhir. The last options. Opsi terakhir. Apa itu? Kita bikin ketapel. Pasukan perang kita diuncalno nang jerone benteng, dilempar pakai tepil raksasa, namanya manjanik. Apa? Manjanik, alat pelempar. Itu yang dilempar manusia untuk bisa masuk ke bentengnya musuh. Karena apa? Kalau tidak buru-buru perang, ini habis mati bukan karena perang, tapi karena apa? Musim dingin. Kalau di zaman kita,
itu yang dilempar duluan siapa? Surung-surungan. Sampean sik ae. Ora sampean sik ora apa-apa wis surga lho iki. Enak lho surga sampean sik. Sementara mereka di zaman itu rebutan saya dulu. Ya apa? Kalau kita tahajud yang ngantuk mau privat peri pengajian subuh di kon mandek Ustaz waktu habis. Dandane kate diuncal nang bentenge musuh. Hah? Ustaz waktu habis. Ngaji gak diamplopi dindek. Ada amplopnya ya? Enggak setelah toleh takoni kok noleh. Kalau kata kaca. Nah, sudah. Wes, memang tidak semudah yang diucapkan ya. Semua perlu perjuangan. Astagfirullahaladzim. Sudah lanjut. Ai habbabahu ila nufusikum wa hassanahu fi qulubikum. Allah menjadikan kalian mencintai keimanan itu dan Allah menjadikan keimanan itu indah di dalam hati kalian. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan apa? Haddatsana Bahs, haddatsana Ali ibnu Musta'ad Mas'adah, haddatsana Qatadah an Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-islamu ala niyatan wal imanu fil qalb. Dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, Islam itu terang-terangan, tapi iman itu di dalam hati. Apa maksudnya apa? Islam itu terang-terangan, iman itu di dalam hati. Maksudnya apa? Ayo, maksudnya apa? Saya mau tanya, rukun Islam itu apa saja? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ketok apa enggak ini? Kelihatan apa enggak? Kelihatan semua apa aja dengan sholat. Kelihatan apa enggak? Kelihatan. Wong sholat itu kan afdolnya berjamaah. Berjamaah. Kelihatan apa enggak? Kelihatan. Orang haji kelihatan apa enggak? Wong ada sing wis syukuran gak sedo Buddha loh. Hah? Kelihatan haji itu kelihatan. Puasa kelihatan. Walaupun enggak tahu saya kalau nipu-nipu pas wudu kumur 100 ml metune mek 30 ml kan dia bumbuan sampai 30 ml melbuh. Maka orang kalau wudu itu kalau kumur harus pakai gelas ukur. Melbu metu kudu podo. Kalau enggak pakai gelas ukur bahaya sing cili-cili lho. Lek sing tuwek-tuwek ngene wis auf. Hati-hati kalau wudu pakai gelas ukur. Kudu pas. Melbu 70 ml metu 70. Ini kuatir. Melbu 70 metu kari 30. Sisanya kemana? Tertelan masuk ke dalam perut. Masya Allah, ibu-ibu yang sering ini. Gak usah guyang-guyu, Anda sering kok dosa kok. Tobat. Maka Rasulullah mengatakan al-islamu ala niyatan. Islam itu terang-terangan. Artinya terang-terangan apa? Orang kalau berislam ketok Islami, Pak. Poso ketok, ngaji ketok, zakat ketok, sholat ketok. Sementara iman, wal imanu fil qalbi, tapi iman itu di dalam hati. Karena apa? Iman itu kan urusan hati. Iman kepada Allah kelihatan apa enggak? Lawang iman aja bentuknya apa kita tidak ngerti kok. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, rasul, hari akhir, qadha, dan iman itu di dalam hati. Maka ketika ngomong iman, Allah mengatakan apa? Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Iman itu di dalam hati. Maka Anda ada enggak orang imannya epok-epok? Ada. Yaitu siapa? Orang munafik. Munafik itu menampakkan keimanan tapi menutupi kekufuran. Munafik. Tokohnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ternyata anaknya dia namanya siapa tadi? Jamilah. Jamilah. Nikah dengan siapa? Dengan Thabit bin Qais. Yang kemudian dia khawatir masuk neraka. Rasulullah bilang apa? Justru kamu penghuni surga. Sampai kata Anas bin Malik apa? Kalau orang ini lewat, merinding kami. Kenapa? Rasul bilang dia penghuni surga. Wongnya sih mau aku lihat dunia. Nah, Masya Allah, coba lihat. Ini ternyata istrinya dia siapa? Anaknya gembong munafik. Jadi Jamilah
bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Rasulullah mengatakan Islam itu terang-terangan, iman itu di dalam hati. Thumma yushiru biyadihi ila sadrihi thalatha marrat. Antum tahu hadis ini, lanjutannya antum tahu, tapi depannya tadi mungkin tidak tahu. Lanjutannya apa? Kemudian Rasul mengisyaratkan dengan jarinya ke arah hatinya. Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Nah, kalau hadis ini kita tahu ya kan? Sering dengar, takwa itu letaknya di dalam hati. Sementara kalau Islam itu kelihatan. Lanjutannya, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah menjadikan kamu benci pada kekafiran. Hati-hati. Berarti orang yang imannya kokoh pasti benci kekafiran. Nah, ada ceritanya orang yang imannya kokoh, cinta dengan kekafiran, sama orang kafir rangkulan, sama orang muslim bekengkengan. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Nyebut nama aja, siapa? Ayo, wani ya, kamera, ayo, kamera. Ya enggak boleh nyebut nama, iya. Karena apa? Itu mengkafirkan secara ayan. Mengkafirkan secara ayan itu, kalau yang dituduh kafir tidak kafir, kafirnya balik sama siapa? Sama yang ngomong, ini gak gampang-gampang Pak. Termasuk menuduh orang melakukan syirik besar. Oh syirik itu. Antum tahu syirik besar itu apa? Kafir. Maka gak gampang Pak ngomong, oh ini perbuatan syirik ini. Berarti pelakunya, itu podo, ngomong orang itu jatuh pada kafir. Kalau ternyata pada timbangan syariat itu bukan syirik, maka kafirnya itu balik kepada yang menuduh. Maka pembahasan tentang syirik, kafir, fasik, munafik, itu bukan pembahasannya orang seperti kita, Pak. Itu pembahasannya para ulama. Paham gak? Wa karraha ilaikumul kufra, dan Allah menjadikan kalian membenci kekufuran, wal fusuqa, dan kefasikan, wal isyan, dan kedurhakaan atau kemaksiatan. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Wa baghadha ilaikumul kufra wal fusuq. Allah menjadikan kalian membenci kekafiran dan kefasikan. Wahya adz-dzunubul kibar. Dosa besar. Loh Ustaz, kenapa kok bukan dosa kecil? Yo mohon maaf. Lek dosa kecil, yo kabeh kene. Kalau yang dibahas dosa kecil, yo kabeh saling membenci kita ini. Oh kamu kemarin melakukan dosa kecil, ya berarti kamu saya benci. Karena ciri orang beriman itu membenci kekafiran, kefasikan. Fasik itu, nah tidak bisa. Maka itu loh pentingnya moco hadis, moco tafsir, moco penjelasannya para ulama. Tidak ditafsirkan sendiri. Oh nafsurno dewi ya rusak tatanan dunia ini ya. Kafir titik, syirik titik, buyar, waduh tidak boleh. Maka ngaji itu perlu ilmu. Yang dibaca apa? Bukan penjelasan dari akalnya. Durung mesti benar, tapi baca penjelasannya para ulama. Yang dimaksudkan di sini membenci kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan itu apa? Adz-dzunubu al-kibaru, dosa besar. Maka kemarin sudah kita baca kan? Tahun lalu, iktikaf tahun lalu 72 dosa besar. Nah, itu yang kita benci. Dan itu pun bedakan antara perbuatannya dengan pelakunya. Ngerti? Kalau pelakunya diobati, dinasehati, dicedei, didongakne, yang kita benci apanya? Perbuatannya. Nah kalau yang dibenci penyakitnya, ya ganok dokter gelem ngobati Pak. Tapi yang dibenci apa? Kalau yang dibenci orang yang sakitnya, ya udah ada dokter mau ngobati. Tapi yang dibenci apanya? Penyakitnya. Maka yang dibasmi apa? Bukan orang yang sakit, tapi yang dibasmi apanya? Nah, paham sampai sini? Maka yang dibasmi bukan pelaku dosanya, tapi yang dibasmi dosanya. Paham adik-adik? Paham. Kata Imam Ibnu Katsir, al-kufra wal fusuq, yang kita benci kekufuran dan kefasikan itu adalah adz-dzunubu al-kibaru, yaitu dosa-dosa besar. Ada di situ? Ada? Ada ayat. Adz-dzunubu al-kibaru, yaitu
dosa-dosa besar. Wal isyan hiya jami'ul ma'asi, dan al-isyan itu semua bentuk kemaksiatan. Sekarang saya mau tanya, maksiat itu apa? Iya, berdosa sama. Tapi apa penjelasannya? Maksiat itu lawannya taat. Berarti semua perbuatan yang mengingkari ketaatan kepada Allah itu namanya apa? Maksiat. Maksliut. Ngantuk maksliut. Makbul. Makbul. Wahada tadrijun likamalin ni'mah. Dan yang seperti ini jamaah merupakan tingkatan kesempurnaan nikmat. Maka nomor satu, yang dibenci apa? Kekafiran dulu, yang paling atas. Jadi jangan dibalik, wong kafir gak dibenci, tapi pelaku dosa besar dibenci. Sama seperti teman-teman ini. Pelaku bid'ah, diwilok non-tentean, wong kafir gak tersentuh blas. Siapa yang ngomong bid'ah itu lebih parah dari kafir itu siapa? Siapa yang ngajari bahwa bid'ah itu lebih parah dari kekufuran siapa? Saya juga tidak tahu siapa yang ngajari. Yang tidak ada yang ngajari gitu ya. Karena jelas kafir lebih tinggi dibanding kebid'ahan. Nah maka itulah katanya apa? Tingkatan rasa nikmat dari Allah. Maka tingkatannya apa? Benci kekafiran dulu. Nomor dua, benci dosa-dosa besar. Baru yang terakhir, bencilah segala bentuk kemaksiatan. Berarti tingkatannya apa? Yang dibenci yang besar dulu, cok diwale. Kafir, dosa besar, segala bentuk kemaksiatan. Paham ya? Wa qawluhu ta'ala ulaika humur rasyidun. Dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya mereka itulah orang yang mengikuti jalan yang lurus. Apa maksudnya? Ai al-muttasifuna bihadhihi sifah humur rasyidun. Orang yang mensifati dirinya dengan sifat-sifat tadi, itulah orang-orang yang mengikuti jalan petunjuk. Apa sifat-sifat yang tadi? Ya antum buka mulai ayat 6 tadi. Siapa itu? Kalau ada berita ditabayun. Kemudian apa lagi? Ngerti di hadapan mereka ada tuntunan kanjeng Nabi, maka dia mengikuti tuntunan tersebut. Paham nggak? Kemudian dia mendahulukan pilihannya Nabi dibanding pilihannya orang lain. Kemudian dia mendapatkan iman yang Allah tancapkan ke dalam hati. Dia mencintai keimanan itu, dia membenci kekufuran, dia membenci dosa besar, dia membenci kemaksiatan. Kalau sifat-sifat itu dimiliki, itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang mengikuti jalan yang benar. Ulaika humur rasyidun, ay al-muttasifuna bihadhihi sifah humur rasyidun alladzina qad atahumullahu rusydahum, yaitu orang yang mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah. Baik jamaah sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Kami mengingatkan kepada teman-teman sekalian yang menyaksikan lewat YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Ingat, insya Allah kita ini di malam terakhir Jumat, malam Jumat terakhir. Maka ayo bismillah, gencarkan ibadahnya, sholat taraweh, baca surat Al-Kahfi, banyak baca sholawat. Kemudian jangan lupa bersedekah, wakaf tunai untuk pembangunan Pondok Rimba Wonoagung. Barakallahu fikum.